だが知っている。それが優しさだということを。俺に優しい人間は他の人にも優しくて、そのことをつい忘れてしまいそうになる。真実は残酷だというのなら、きっと嘘は優しいのだろう。だから優しさは嘘だ。Sebuah dunia tanpa adanya kemunafikan hanyalah sebuah ilusi yang kagak bakal menjadi kenyataan. Kasarnya ya sama aja pas lo ngarepin waifu lo jadi kenyataan. Kebanyakan dari manusia pasti punya semacam filter yang nyembunyiin sifat asli mereka dan cenderung nunjukin topeng penuh dusta. Mereka atau bahkan kita ngelakuin hal tersebut karena paksaan norma sosial yang harusin seseorang berbohong di depan orang lain. Karena kalau kita kagak nurutin paksaan itu, bakal ada konsekuensi yang nimpa si pelakunya, yaitu dibuang dari lingkungan masyarakat, dibenci, dan dijauhi. Akibat perbuatan kita buat jadi diri sendiri dan jujur sama orang lain. Di saat kita benci, kita bilang benci. Di saat kita suka, kita bilang suka. Tapi apa yang kita dapat? Kita malah dianggap orang yang kasar karena ngomong kenyataan dan nyampain pendapat kita sendiri. Ingat, kejujuran itu memang kadang lebih nyakitin dibanding kebohongan. Tapi, di lain sisi rasa sakit tersebut bisa ngasilin sesuatu yang disebut ketulusan. この子はもう見限ったのだ。自分が変われば世界が変わるというが、そんなことはない。人が人を評価するのは固定観念と印象だ。ぼっちはぼっちであることを強要される。何かを頑張って目立てば攻撃の材料にされるだけ。それが子供の王国の腐りきったルール。 Rasa sakit dikhianati norma sosial bodoh itu tergambar jelas di diri seseorang karakter fiksi bernama Hachiman. Potret dari seseorang yang udah capek bersandiwara dan nunjukin kepura-puraan di depan orang lain. Pengalaman di masa lalulah yang ngajarin nih cowok apa itu kenyataan. Ketika seseorang bersikap baik pada manusia lain, bukan berarti orang tersebut suka ke mereka. Orang itu bersikap baik cuma atas dasar kemanusiaan dan supaya dipuji semua orang doang. Si Hachiman ngerasa jijik banget dengan semua kemunafikan itu. Sampai akhirnya doi nganggep kalau semua orang yang bertingkah laku baik ke dirinya bukanlah orang yang tulus. Terus ada juga tipikal orang yang belakang main temen-temenan. Udah gitu sering banget ngumpul bareng. Pas di belakang mereka malah ngegibah satu sama lain. Sampai nyebarin aib masing-masing. Gini deh. Cuma karena lo main bareng sama ketawa bareng, bukan berarti mereka itu teman lo yang bisa nerima lo apa adanya. Buktinya gini, lo hitung berapa kali teman lo ada di samping lo pas lo lagi keadaan susah. Gak pernah kan? Giliran ada maunya aja baru muncul. 君が誰かを助けるのは誰かに助けられたいと願っているからじゃないのか。ちげえよ。気持ち悪い同情を押し付けて勝手に哀れんでんじゃねえ。 Hidup memang gak luput dari yang namanya ketidakadilan. Ketika lo pengen ngeraih yang namanya kebahagiaan, lo kudu siap nanggung resiko penderitaan juga. でもね、引きがや、傷つけないなんてことはできないんだ。人間存在するだけで無自覚に誰かを傷つけるものさ。生きていても死んでいてもずっと傷つける。関われば傷つけるし、関わらないようにしてもそのことが傷つけるかもしれない。 Gue pribadi sih masih susah banget Jer nunjukin sifat asli gue kayak gimana ke orang lain. Tiap ketemu orang yang gue anggap temen, bahkan sampai saudara sendiri, gue pasti otomatis langsung masang muka tai. Senyum-senyum lah, belagak sopan, muji-muji mereka. Gue sendiri jijik banget tau gak sama diri gue sendiri. Rasa takut sama norma sosial itu yang bikin gue kagak bisa jujur sama perasaan gue sendiri. Bahkan pada kasus gini, pernah gue dipaksa disuruh ketemu saudara yang letaknya jauh banget dengan alasan kalau nolak gak sopan lah, ini itulah. Seriusan, kalau gue bisa jeplakin, ngapain gue pergi jauh-jauh cuma buat nemuin orang yang sama sekali gak punya kontribusi di hidup gue. Kalau seandainya mereka yang butuh ya datang sendirilah. Ingat, ikutin kata orang tidak akan buat lo bahagia.
Yang buat lo bahagia itu diri lo sendiri, bukan orang lain. Jadi berusahalah jadi diri sendiri tanpa ngikutin kata orang lain.